dalam kudu dalam haraf wa ataf ya. Jenis waw. Wallahi, demi Allah, itu sumpah ya. Kemudian billahi. Ya, billahi, demi Allah juga. Tallahi, ini semuanya adalah menunjukkan lafaz-lafaz untuk sumpah. Ya. Ini juga menunjukkan penekanan ya. Oke. Nah, jadi kodenya harap apa namanya? Harap penekanan atau asalnya harap taukid ya, harap penegasan boleh juga ya. Pas itu istamsaka. Apakah istamsaka maknanya, Kak? Ya, telah berpegang di dia, telah berpegang dia. Isim ke fi'il karaf istamsaka. Perbuatan. Yang mana fi'il kan? Jadi tadi kita sudah belajar kan, fi'il itu ada 3. Fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amr. Istamsaka. Fi'il apa namanya? Istamsaka. Pilih antara 3 itu. Ya? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Hah? Yang pertama, yaitu madhi. Kenapa fi'il madhi? Karena ada telah berpegang dia. Kemudian kita tengok lagi istamsaka, apa tanya di ujung tuh, baris apa tuh? Istamsaka coba. Baris atas kan istamsaka. Fathah. Qara'a. Jadi confirm ianya ada fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi di sini kalau kita tulisnya madhi gitu ya. Arabnya madhi gitu ya, madhi. Jadi perkataan istamsaka ini fi'il kan? Kalau fi'il tadi kita terangkan ya, isim dengan fi'il kita perlu pindahkan ke diagram yang kedua. Jantinanya apa? Untuk mengetahui jantinanya bilang jumlahnya dengan ganti nama berapa. Jadi mananya tadi istamsaka jantinanya apa? Telah berpegang dia. Jantinanya apa? Mudzakkar atau muannats? Laki ke perempuan? Jadi caranya kalau kita nak mengetahui laki-laki macam mana? Kalau perempuan. Jadi kalau kita tengok di ujungnya ada ta. Ada ta di situ. Mananya mudzakkar atau muannats? Ya, laki perempuan. Ada tak perkataan ta di situ di ujungnya? Tak ada. Maka dia mudzakkar ke muannats? Ya. Mudzakkar. Ya, mana dia laki-laki ya. Cuma mungkin biasanya begini ya. Kalau dalam isim dia menggunakan ta. Dia menggunakan ta bulat. Tapi kalau dalam fi'il dia menggunakan ta terbuka. Ta terbuka ya, atau ta perempuan ya. Kemudian jumlah bilangannya ada berapa? Telah berpegang dia itu. 1 kebanyak, 1 mufrad ya. Ganti namanya ke berapa? Pertama, kedua, ketiga? Pertama, betul. Telah berpegang dia. Dia itu maknanya macam ini ke? Atau macam ini ke? Atau macam ini? Ketiga. Dia macam ni, yang tak nampak yang kita sebut-sebutnya ketiga ya. Ketiga, mudzakkar ke muannats? Laki ke perempuan tadi? Mudzakkar maknanya 1 ke banyak? 1 ke banyak, 1 ke banyak tadi. Telah berpegang dia tu 1 ke ramai. 1 maknanya huwa atau hum sini. Kalau 1 maknanya huwa, kalau ramai maknanya hum. Maknanya apa? Huwa ke atau hum? Huwa. Jadi dalam perkataan istamsaka tu dia sebenarnya domirnya adalah huwa. Tapi di situ tak payah tulis huwa. Jadi bahasa asalnya faqat istamsaka huwa. Sepertinya begitu. Tapi tak payah tulis, tapi kita tahu maknanya dia huwa. Oke. Sambung baca, Kak. Bil urwatil wuthqa. Ada berapa perkataan tuh? Bil urwatil wuthqa. Bi maknanya apa bi? Dengan al urwati tali al wuthqa yang kukuh ataupun yang kuat ya. Oke. Jadi ada beberapa perkataan? 3. Perkataan bi. Bi maknanya ada dengan isim ke fi'il ke haraf bi. Haraf. Apa nama harafnya? Ya. Haraf jar ya. Oke, lepas itu al-urwati isim ya. Apa tandanya di isim? Ada alif lam, bagus ya.
Ada alif lam ya. Jadi kalau ada alif lam apa namanya isimnya tuh? Isim yang tertentu. Apa bahasa Arabnya? Al-ma'rifah. Oke, tadi kita sebutkan kalau ada bi itu apa namanya? Haraf apa? Haraf jar kan? Apa kerjanya haraf jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. Kita tengok al-urwati. Barisnya apa tuh? Bawah. Jadi apa bahasa Arabnya kalau yang berbaris bawah? Majrur. Okay. Majrur itu yang berbaris bawah. Kenapa dia majrur? Ada haraf jar. Apa dia haraf jarnya itu? Di. Ya. Oke. Bil urwati. Jantinanya apa? Al-urwati mudzakkar. Sahih, betul tak? Kenapa ada ta di situ di ujungnya ya? Al-urwah. Okay. Ta ya. Mana jumlah bilangannya? Mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Iya, bagus ya. Lepas itu al-wufqa. Al-wufqa apa namanya? Yang kukuh ataupun yang kuat ya. Isim ke fi'il haraf nih? Isim ya. Oke. Jantinanya apa? Mudzakkar. Jadi macam ini ya. Kalau dalam kita pahami al-wufqa mudzakkar kan? Kenapa mudzakkar? Tak ada ta. Tapi sebenarnya dia adalah mu'annas. Iya, satu merujuk pada sebelumnya, satu lagi yang biasanya di mu'annas itu dia biasanya ada ya, ada huruf ya gitu. Ya kan? Al-wufqa macam itu kan. Al-wufqa. Jadi kalau ada ya macam ni, dia menunjukkan apa? Mu'annas. Okay. Menunjukkan mu'annas. Ya. Mu'annas menunjukkan apa? Perempuan ya, menunjukkan perempuan. Contohnya apa kalau kita tengok ada nama orang perempuan kan? Salwa. Dia ada wa, ada ya-nya gitu. Salwa, kemudian Salma. Apa lagi? Muna. Dia mesti ada ya di sini. Itu menunjukkan perempuan. Kemudian kalau dalam nombor kan, kalau al-awwal itu mudzakkar kan? Satu, al-awwal. Tapi kalau muannasnya al-ula. Ula ada ya-nya juga. Al-ula. Ada ya, dia menunjukkan muannas. Kalau al-awwal satu. Sorry. Apa bahasa Arabnya anak? Anak bahasa Arabnya apa? Laki-laki dan laki-laki. Bin kan atau ibnun ya, gitu kan. Ya. Al-ibnu. Anak yang pertama apa Ustaz? Al-ibnul awal. Al-awwalu. Kenapa al itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Jadi kalau laki-laki al-ibnu kan? Al-ibnu. Al-ibnu al-awwalu. Sekarang kalau anak perempuan apa bahasa Arabnya? Tak boleh ibnu. Binti. Bintu kan? Al-bintu. Al-bintu. Betul. Al-bintu al-ula, bukan al-bintu al-awal. Jadi al-bintu karena dia perempuan. Jadi al-ula. Al-bintu al-ula. Kalau yang kedua bahasa Arabnya kedua. At-tsani. Itsnain kan dua kan? Kalau yang kedua at-tsani. Jadi kalau anak yang kedua al-ibnu at-tsani. Sekarang anak perempuan yang kedua ada tambah ta itu at-tsaniyatu. Itu ya. Jadi mesti ada ta ya. At-tsani maknanya satu dua, tapi kalau laki. Okay. Kalau anak yang ketiga apa? Al-ibnu
Talasa 3 kan? Nah, jadi kalau 3 talasa, tapi yang ketiga ada alif ta, al-tsalitu. Al-ibnu as-tsalitu. Sekarang anak perempuan yang ketiga. Al-bintu as-tsalitsatu. Begitu. Al-bintu as-tsalitsatu. Ini kaitan al-wuthqa. Jadi al-wuthqa itu adalah mudzakkar muannats ya. Muannats ya. Karena tadi kita tengok pertama sebelumnya ada muannats ya, al-urwah ya, al-urwah ya. Kemudian maka selepasnya jadi muannats juga sama ya. Jadi sesuatu yang tidak berterpisah, ikrari yang kuat ya. Sifat dia ya. Oke, juga tandanya kalau dia muannats apa dia? Yaitu ada ya di ujungnya. Nah, itu sebagai itu ya. Jantan yang muannats cuma bilangannya mufrad. Ganti nama yang keberapa? Apa domirnya? Hiya. Oke, bagus. Sambung baca Kak. Wa ila dan kepada wa haraf ataf. Haraf ataf ya. Ila haraf jar. Allahi isim al-ma'rifah dan isim majrur. Ila itu haraf? Ila haraf jar. Haraf jar. Allahi Allahi isim al-ma'rifah juga isim majrur ya. Jantinanya apa? Allahi Jantina mudzakkar Mhm. mufrad. Huwa. huwa, bagus ya. Jadi sebenarnya gini, wa ilallahi kan, dan kepada Allah. Dia wow, tadi kan ada berapa banyak jenisnya, yang kita tulis ada 5 kan ya. Nah, ya. Jadi dia kita perlu ada dzauq ya, ada apa namanya feeling. Nah, ini masuknya di permulaan cerita ke atau penyambung. Dan kepada Allah akibat atau urusan-urusan itu menjadi penyambung. Bolehkah dia menyambung? Kalau penyambung atofkan. Jadi sebenarnya dia kalau di sini sebenarnya dia cerita yang baru lagi. Ya, apa dia? Istiqna ya. Bukan ataf. Istiqna ya, bukan ataf ya. Oke, jadi ilah itu haraf jar ya. Jadi cerita yang baru ya. Ilallah. Aqibatu ya. Ada mat. Apa makna akibatu? Akibat ya. Isim. Apa tanya di isim? Ada alif lam? Tak ada. Oke, kemudian apa namanya? Tanwin juga tak ada. Baris bawah juga tak ada. Mudhaf. Akibat urusan-urusan. Boleh tak dia mudhaf? Hah? Boleh tak? Boleh ya. Nah, jadi akibatul umur, akibat urusan-urusan ya. Akibat perbuatan jahatnya dia ya. Akibat perbuatan baiknya dia, maka dapat balasannya kan. Nah, ya. Akibat perbuatan baiknya maka dapat pahala lah ya. Akibat perbuatan jahatnya dapat dosa lah ya kan. Jadi akibat. Jadi maknanya dia sesuatu yang ditambah. Apa bahasa Arabnya? Mudhaf. Akibah. Jantinanya apa? Muannas. Bagus. Jumlah bilangannya mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Hiya. Oke, di mana hiya? Oke, lepas itu al-umuri. Mudhafun ilaih ya. Jadi mudhafun ilaih itu yang menambah ya. Kalau akibat itu yang ditambah ya. Jadi otomatis kalau sebelumnya mudhaf, maka selepasnya otomatis mudhafun ilaih yang menambah ya. Jadi kalau mudhafun ilaih tandanya apa? Ada alif lam. Al-umuri kitabullahi ya. Ada. Kemudian dia barisnya ujungnya baris bawah al-umuri ya. Jantinanya apa sini? Oke, sekarang Ustaz nak bagi tahu ya. Jadi al-umuri ya. Al-umuri dia
satu ke banyak? Al-umuri. Urusan-urusan banyak. Urusan-urusan kan? Dia mananya dia kalau banyak apa bahasa Arabnya? Jamak. Oke, kalau kita tengok kan di sini dalam diagram yang warna hijau, adakah semuanya diagram ini? Warna hijau itu kalau satu orang laki-laki Islam dan muslim kan, sama jangan tadi kan, muslim. Kalau dua orang muslimani. Kalau ramai muslimuna atau muslimina. Ada tak perkataan al-umuri itu ada waw dengan nun? Muslimuna ada tak? Tak ada. Tak ada. Kemudian satu orang perempuan Islam muslimah. Kalau dua orang muslimatani. Kalau ramai perempuan Islam muslimat. Ada tak perkataan alif dengan ta di situ? Tak ada. Tak ada. Maknanya bukan jamak untuk perempuan, bukan jamak muannas, bukan jamak mudzakkar, bukan jamak muannas. Jadi jamak apa namanya nih? Jadi ada lagi satu jamak namanya jamak taksir. Jamak taksir nih kalau kita ingat macam kita cukai taksir tuh, cukai taksiran. Tapi maknanya supaya ingat aja perkataan itu aja sebenarnya. Tapi maknanya berbeza. Kalau taksir itu penilaian kan. Di sini taksir di sini mana terpecah. Ya taksirnya mana terpecah ya taksir. Ya. Jadi bahasa tulisnya nih taksir. Jamak taksir ya. Jamak. Jadi jamak taksir ini ada yang berakal apa ya? Al-aqil. Satu lagi yang ghairul aqil. Dia tidak berakal kan, ghairul aqil. Jadi sekarang nih kita tengok al-umur ini berakal atau tidak urusan-urusan tuh? Tidak berakal. Jadi kalau misalnya kita tengok kan laki-laki, bahasanya apa? Ar-rajulu. Kalau jamaknya apa? Ar-rijalu. Asalnya rajulu, ar-rijalu. Jadi jamaknya ar-rijalu. Jadi al-aqil ini ada yang berakal tuh ada yang laki-laki, mudzakkar, ada yang perempuan, muannas. Kalau yang mudzakkar nih macam tadi kan lelaki kan, apa domainnya? Mereka laki-laki apa? Hum. Kalau perempuan, apa perempuan? Satu perempuan apa? Niswatun atau mar'atun kan satu perempuan. Kalau dua perempuan niswatani. Kalau perempuan an-nisa'u. An-nisa'u itu jamaknya. Jadi an-nisa'u jadi an-nisa'u. Jadi berakal atau tidak perempuan nih? Sama juga ya, berakal ya. Oke, jadi berakal nih mereka ya kan? Mereka perempuan. Jadi apa domainnya? Mereka perempuan. Kunna ya, mereka perempuan jadi kunna kan. Sekarang yang tidak berakal nih ya, dia kalau satu masih tak ada pengaruh ya, dia boleh jadi kalau satu masih boleh mudzakkar boleh muannas ya. Tapi kalau dia jamak ya, contohnya kan baitun, satu rumah al-baitu ya. Kalau dua rumah al-baitu. Al-baitu maknanya rumah kan. Kalau dua rumah al-baitani kan. Kalau rumah-rumah al-buyutu. Al-buyutu. Jadi satu rumah huwa kan. Kalau rumah-rumah menjadi kalau huma al-baitani ya. Kalau rumah-rumah al-buyutu. Jadi kalau yang tidak berakal nih dia menjadi satu perempuan ya, mufrad muannas. Mufrad muannas ya. Jadi menjadi apa? Menjadi hiya. Kalau dalam bahasa Inggris apa? It's. Jadi kita tak boleh menyatakan mereka rumah-rumah. Jadi satu perempuan. Boleh tak menyatakan mereka rumah-rumah? Tak boleh kan? Itu rumah-rumah ataupun ia rumah-rumah. Jadi itu atau ia itu adalah hiya. Atau hiya, it's, menjadi it ya. Jadi sama juga macam meja. Satu meja al-maktabu. Kalau dua meja al-maktabani. Kalau masih satu meja huwa al-maktabu. Kalau dua meja huma ya. Kalau meja-meja boleh tak yang mereka meja-meja? Tak boleh karena dia tak berakal jadi hiya, it's. Itu meja-meja. Sama juga urusan-urusan. Satu urusan al-amru. Al-amru satu urusan kan? Al-amru. Jadi kalau jamaknya al-umuru. Al-umuru ya. Jadi kalau satu huwa, kalau dua urusan al-amroni huma ya. Kalau urusan-urusan
apa menjadi Iya. 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 Jadi maknanya al-umuru jantinanya apa? Muannats. Ya. Jumlah bilangannya? Jamak tetap. Jamak apa? Jamak Jamak taksir. taksir. Ganti nama yang keberapa? Ketiga. Apa domirnya? Hiya. Hiya. Gitu ya. Jangan keliru kalau dia jamak macam kuna, tidak. Karena dia tidak berakal. Tapi kalau kita tengok dia berakal, tengok kalau laki-laki menjadi hum, kalau perempuan menjadi kunna. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Coba sekarang kita sama-sama ulangi ya. Wa may yuslim. Wa apa? Dan Isim kafil haraf. haraf. Haraf apa? Istighnaf. Man? Siapa? Isim kafil haraf? Haraf apa? Haraf jaza. Apa di haraf jaza tadi? Pembaris mati. Ya. Yus fi'il mudhari selepasnya. Oke, yuslim. Apa makna yuslim? Dia menyerah diri. Ya. Oke. Isim fi'il haraf nih? Fi'il mudhari majzum. Oke, bagus ya. Yang berbaris majzum karena yang berbaris mati. Oke. Wajhahu. Wajahnya. Oke. Berapa perkataan tuh? 2. Ya, jadi wajah sebagai apa? Isim mudhaf. Oke, hu mudhafun ilaih yang menambah ya otomatis. Oke. Ila kepada haraf jar. Bagus. Allahi isim al-ma'rifah juga isim majrur. Bagus. Wa huwa dan haraf atal. Huwa dhamir apa? Dhamir munfasil. Muhsinun Orang-orang yang berbuat baik. orang yang berbuat baik ya. Oke, faqad maka qad sesungguhnya atau sungguh ya. Sungguh. Oke, isim fil haraf nih. Haraf taukid. Oke, istamsaka telah berpegang di dia. Isim fil haraf. Fil apa dia? Fil madhi. Bil urwati dengan haraf jar. Al urwati tali apa dia? Isim majrur juga isim al-ma'rifah. Oke. Al-wufqa yang kuku. Apa namanya? Isim atau fi'il haraf? Isim apa dia? Isim al-ma'rifah juga sebenarnya. Al-ma'rifah. Dia juga isim apa juga sebenarnya? Isim majrur juga sebenarnya di sini ya. Tapi dia tidak boleh ini ya kalau dia mabni kebal ya. Oke, wa ilallah Dan istinaf ila haraf jar. Allahi isim al-ma'rifah atau isim majrur. Aqibatu akibat ya. Isim mudhaf. Bagus. Al-umuri urusan mudhafun ilaih juga isim yang berbaris bawah juga ya, isim majrur. Oke, bagus ya. Alhamdulillah ya, mungkin sampai situ dulu kita belajar, nanti kita sambung lagi pada minggu depan ya. Ayat selepasnya ayat ke-20 23 ya. Oke, sila ditulis wa man kafara wa dan man siapa sudah ya. Kafara telah kafir dia. Oke. Fala maka la jangan. Oke, sudah. Yahzunka. Yahzun ia mendukacitakan ataupun ia menyedihkan. Yahzun ia mendukacitakan atau ia menyedihkan. Oke, sudah. Ka engkau. Oke, sudah. Kufruhu
Kufru maknanya kekufuran ataupun kekafiran. Hu-nya. Ilaina, ila maknanya kepada. Na, kami. Marji'uhum. Marji'u maknanya tempat kembali. Hum maknanya mereka. Fanunabbi'uhum. Fa maka nunabbi'u kami mengkabarkan ataupun kami memberitakan. Hum mereka, bima bi dengan ma apa yang, amilu maknanya telah beramal mereka. Ya sudah. Inna sesungguhnya Allah alimun. Alimun maknanya maha mengetahui. Bidati sudur, bi dengan dati yang miliki. As-sudur hati-hati ataupun dada-dada. Yang punya ia ataupun yang miliki yang dada. Rindas. Oke. Dan tinggal, oke, insyaallah ya. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit ya Allah berikan kita kefahaman, kemudahan, keberkatan, rahmat, hidayah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sambung ke depan. Mudah-mudahan Allah menjadikan untuk kita dan kita hidup insyaallah antara dengan surat Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wa lamad rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma atim lana bil khair. Allahumma yassir lana himma kitabika wa lana bih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.